Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan sekitar 8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 133,19 triliun rupiah setiap tahun akibat praktek judi online. Fenomena maraknya judi di Indonesia bukan lagi sekedar persoalan hukum, tapi telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang mengancam ketahanan ekonomi dan sosial nasional. Untuk membahas telah bergabung melalui virtual Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Konga dan pengamat ekonomi Yanuar Rizky. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung Selamat bersama pagi, kami. sehat. Ya, Ya, selamat sehat pagi. Bapak. Saya ke Pak Natsir dulu Pak. 133,19 triliun itu jumlahnya fantastis, besar sekali ya Pak. Bahkan data dari judi online intelijen ekonomi mengatakan di tahun 2024 itu ada 8,8 juta pemain, di mana 80% adalah masyarakat bawah dan menyasar ke anak-anak. Nah, kalau Anda melihat seperti ini, pemerintah kayaknya sudah berjibaku cukup besar dengan memblokir situs judi online, bekerja sama dengan sejumlah kementerian, tapi sepertinya pertumbuhan masih masif nih Pak. Sebenarnya apa yang Anda bisa lihat mengenai fenomena judul ini Pak Natsir? Ya, kabar baiknya memang dari tahun ke tahun meski itu terus meningkat, tapi dalam setahun terakhir dibanding misalnya angka tahun lalu ya, itu cukup signifikan penurunannya. Sampai Oktober bulan ini, PPATK dan instansi terkait ya mampu menekan transaksi judi online itu ke angka 155 Hmm, triliun. Ya. ya, Dan ini menurun ya dibanding tahun lalu 359 triliun. Itu artinya ada penurunan yang cukup besar ya. Dan ini kerja keras yang dilakukan oleh eh, teman-teman instansi terkait ya, Polri, kemudian Kejaksaan, Komdiji, OJK, BI, dan seterusnya. Begitu, Mas. mhm. Saya ke Mas Yanuar nih, kalau kita bicara mengenai angkanya turun cukup signifikan, tapi yang bikin saya ironis adalah ternyata PPATK mengatakan 71% pemain judi online ini dari golongan dengan penghasilan di bawah 5 juta. Dan ini menjadi hal yang memprihatinkan karena mereka seharusnya bisa lebih berpikir realistis bahwa saya dengan penghasilan sedikit, mereka juga tidak membelanjakan uang mereka untuk judi online. Dampaknya pasti terhadap pembelanjaan mereka, keseharian operasional mereka, untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka berkurang. Tapi mereka di satu sisi berharap banyak nih dengan judul. Bagaimana Mas Yanuar melihat ini? Baik Mas, mungkin kita bisa pakai teori tentang uang yang dikatakan oleh Keynes ya. Kan Keynes bilang di tengah ketidakpastian bahwa yang namanya spekulasi, fungsi uang untuk spekulasi itu meningkat. Iya. Nah, jadi sebetulnya intinya adalah karena nggak ada pekerjaan, Mhm. kemudian juga melihat situasi yang tidak menentu. Nah, kemudian itu yang menyebabkan mereka masuk ke dalam judol, dalam spekulasi berlebihan. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi Ya. sebetulnya memang pada dasarnya ingin mengkompensasi ketidakadaannya pendapatan ataupun peningkatan inflasi gitu ya, dengan mencoba berspekulasi. Nah, kenapa kenanya ke kelompok yang paling bawah? Nah, kelompok yang rentan ini memang sebetulnya ya kalau kita bicara judi memang penyakit masyarakat yang sudah lama ya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang lebih atas sendiri, misalnya kelompok menengah ke atas, kan yang namanya transaksi di pasar keuangan juga meningkat gitu Iya, ya, betul. transaksi di emas. Nah, yang di bawah ini ya ruang dia di situ. Jadi pangsa pasar yang dicari oleh para judol-judol ini, penyelenggara judol memang kelompok ini. Nah, mungkin yang menjadi highlight ya apa yang dikatakan oleh Presiden tentang kerugian negara dan sebagainya, ini kan sebetulnya berawal dari dikemukakannya oleh pemerintah gitu ya, kalau saya nggak salah di DPR, bahwa yang mendapatkan bansos dari pemerintah itu uangnya dilarikan ke judol Iya. gitu ya, yang kemudian sempat jadi kehebohan di tempatnya Pak Nasir di PPATK yang terkait dengan rekening dorman dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya mereka mendapatkan uang misalnya dari BLT, dari transfer segala macam, dan kemudian spekulasinya meningkat. Nah, jadi kalau menurut saya ada dua yang bisa kita lihat di sini. Memang judolnya diberantas gitu ya, aplikasi judolnya diberantas. Kedua, kalau kita bicara tentang literasi, menjelaskan kepada masyarakat untuk tidak berjudi, tidak segala macam, saya rasa sih itu peran yang diberikan oleh ajaran moral dan sebagainya juga sudah cukup banyak gitu. Jadi artinya memang mungkin menurut saya sih yang harus menjadi titik tegasnya penegakan hukum. Jadi kalau Presiden kembali mengulangi tentang kerugian negara,
ya menurut saya harusnya segera masuk ke penegakan hukum, termasuk misalnya penyelenggara judulnya memang diberantas gitu ya. Kemudian aparat yang melindungi pun juga yang memberikan izin yang melindungi dan sebagainya diberantas, sehingga akhirnya memang pemberantasannya itu bukan di sisi masyarakat tapi dari sisi aplikasi-aplikasi judul itu gitu. Nah, jadi saya sih melihatnya ini memang kalau kita mengulang-ulang terus gitu ya, kemudian juga mencoba pencegahan misalnya yang dilakukan oleh PPATK dengan melakukan blokir rekening dorman, karena rekening dorman juga dipakai. Menurut saya kita harus fokus saja. Jadi kalau kita sekarang mau penegakan hukumnya ke masyarakat yang terima BLT, terima bansos, yang kemudian berspekulasi main judol, ya mungkin itu yang mereka nggak bisa dapat lagi BLT dan bansosnya. Tapi kalau mereka nggak dapat lagi, mereka juga tergolong kelompok rentan. Jadi kalau menurut saya ketegasan pemerintah penegakan hukum terkait dengan penyelenggara judulnya. Jadi itu harus segera dilakukan. Gitu. Kalau enggak ya kita tidak bisa mencegah situasi yang penuh ketidakpastian ini. Gitu, Mas. Saya kembali ke Pak Natsir. Penegakan hukum sepertinya nggak kaleng-kaleng nih pemerintah selalu melakukan blokir terhadap situs. Tapi yang jadi kendala adalah kadang-kadang situsnya itu mereka bisa mudah untuk men-switch domain. Kemudian juga para operatornya berasal dari luar negeri, di mana negara-negara tersebut tidak ada payung hukum terkait dengan judi sehingga mempermudah mereka untuk melakukan transaksi dan kegiatan judi online. Nah, sejauh ini dengan peran tadi kolaborasi dengan semua kementerian, bahkan pemerintah sudah membentuk desk keamanan cyber pelindungan data. Apa yang harusnya kembali lagi ditegakkan pemerintah, terutama kalau kita bicara mengenai penegakan hukum terkait dengan judi online ini, Pak Natsir? Ya, benar sekali ya teman saya Pak Rizky Yanuar Rizky, bahwa penegakan hukum itu sangat penting sekali. Dan hasil analisis yang diserahkan oleh PPATK kepada penegak hukum itu untuk ditindaklanjuti secara optimal ya. Kami tahu juga bahwa penegak hukum, kepolisian misalnya juga sudah banyak melakukan penangkapan, lalu kemudian melakukan penyitaan aset dari hasil-hasil kejahatan judi online yang dilakukan. Dan kami juga terus bekerja sama ya dengan PPATK yang ada di ASEAN, negara tetangga yang lain ya, juga di Asia Pasifik khususnya ya. Karena ini memang judi online ini sudah kejahatan lintas batas ya, dan kami juga terus berkoordinasi dengan FIU (Financial Intelligence Unit) yang ada di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura ya, untuk sama-sama menekan dari judi online yang ada. Bahkan kita juga sudah mengejar juga uang hasil kejahatan dari judi online ini yang dilarikan ke luar negeri. Dan juga secara jumlah ini cukup signifikan ya, di mana uang yang lari ke luar negeri itu kan sulit untuk kembali, dan sebenarnya kalau itu bisa bermain uang itu ada di dalam negeri, tentu akan banyak membantu ya kesejahteraan masyarakat ya. Bayangkan uang puluhan triliun kalau itu bisa digunakan seoptimal mungkin kesejahteraan rakyat, buat sekolah ya, untuk pembunuhan gizi dan seterusnya, itu akan sangat-sangat membantu. Sehingga judi online ini adalah masalah kita bersama, dan bersamalah kita untuk sama-sama mencegah dan memberantasnya. Begitu Mas Yudi. Ya, baik. Saya ke Mas Yanuar lagi nih. Kalau kita bicara mengenai judi online, tadi ada data mengatakan memang kebutuhan mereka yang sebenarnya bisa diprioritaskan untuk spending kebutuhan primer, tapi dengan ketidakpastian mereka gambling, mereka melakukan perjudian online seperti ini. Berarti dikatakan di sini bahwasanya kondisi ekonomi yang lemah membuat orang tertarik melakukan perjudian online, mengingat ini merupakan salah satu peluang. Nah, seharusnya seperti apa dari para ekonom dan juga mungkin pemerintah terkait dengan meningkatkan perekonomian, selain tadi ya pendapatan, literasi, adakah cara lain? Karena memang gambling ini menarik ya, secara endorfin mungkin para pelaku ini bisa mendapatkan kepuasan karena bisa dapat jackpot lebih banyak daripada mereka bekerja setiap bulan. Baik. Gini Mas, kalau kita perhatikan ya, termasuk juga beberapa kali yang dikemukakan oleh PPATK, persoalannya tuh semenjak COVID ya, jadi ketika kena COVID itu terjadi peningkatan underground ekonomi kita. Jadi underground ekonomi itu peningkatan transaksi judi online,
peningkatan transaksi pinjol, pinjaman online gitu ya, dan satu lagi perdagangan anak dan prostitusi online. Itu angkanya besar sejak COVID dan bahkan setelah 2022 meningkat gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari ekonomi makro, itu menunjukkan bahwa sebetulnya sektor real kita memang tengah sakit ya. Jadi artinya sisi sektor real yang tidak bisa memberikan pekerjaan, yang akhirnya orang mengatasi hidupnya, entah itu kebutuhan konsumsi, entah itu untuk hal-hal yang sifatnya primer ataupun tersier ataupun sekunder, dengan mengambil pinjol, dengan mengambil judol, dan kemudian terjadi juga penggunaan teknologi untuk prostitusi online dan human trafficking ya, perdagangan anak. Nah, jadi kalau melihat ke sana sebetulnya ya tidak ada tawaran lain bahwa pemerintah harus segera menciptakan yang namanya lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya data BPS pengangguran kita rendah. Tapi kan kalau kita lihat detailnya bahwa pengangguran PHK di sektor formalnya meningkat, ketika PHK di sektor formal itu bergeser ke sektor informal. Nah, kalau kita lihat data detail dari BPS, ketika sektor formal itu meningkat PHK, dia larinya ke sektor pertanian. Di sektor pertanian itu yang paling besar adalah bekerja kepada keluarga. Kalau bekerja kepada keluarga, karena BPS mencatat orang bekerja kepada keluarga meskipun tidak mendapatkan gaji dicatat bekerja gitu. Jadi artinya ada salah baca kita tentang detail-detail dari angka-angka di BPS. Nah, menurut saya apa yang harus kita simak di sini secara kebijakan politik ekonomi. Artinya sebetulnya hentikan kita menyanggah keadaan gitu ya, dengan kita mengatakan BPS katakan oh nggak ada masalah, negeri ini nggak ada masalah segala macam. Hentikan denial itu gitu. Jadi artinya sektor informal yang rapuh gitu, sektor informal juga yang tidak ada lagi daya beli. Selama ini mungkin tertutupi karena apa? Sektor informal misalnya saja yang banyak menyerap ojol gitu. Ojolnya sendiri masih ada transaksi berputar yang besar di situ. Tapi kan sekarang aplikator startupnya sendiri lagi kesulitan. Nah, begitu sisi itunya terpengaruh, nah pekerjaan supply-nya berkurang, semakin banyak orang di informal, ya orang akan lari kepada underground gitu. Underground itu mengambil pinjol, mengambil judol, dan juga terjadi prostitusi online dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, Mas, sebetulnya ribut-ribut ini mulai terjadi itu seingat saya di 2023 ketika mulai terjadi lonjakan dikejar-kejarnya orang oleh debt collector melalui aplikasi dan sebagainya terkait pinjol. Nah, itu kemudian muncul juga soal judol. Jadi sebetulnya ini antara judol dan pinjol ini kembar siam gitu, dia rempet gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa sebetulnya yang disasar memang kelompok rentan gitu ya. Nah, buat orang yang dalam TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang bandarnya gitu, yang punya aplikasi, kan narik uang kecil-kecil ini lama-lama jadi gede gitu. Jadi artinya dia cukup ngebandarin, kemudian uangnya yang dikatakan oleh Pak Nasir tadi di PPATK pergi keluar gitu. Nah, akhirnya kan dia mengkolek yang namanya situasi ini. Jadi kalau menurut saya kalau kita melihatnya dari sisi ekonomi makro, dari sisi kebijakan, ya memang kita harus membuat kualitas uang beredar yang di bawah nih, gitu ya. Di masyarakat di bawah itu harus berkualitas, yang datangnya dari pendapatan, yang datangnya memang dari transformasi struktural perekonomian gitu. Itu yang harus dilakukan. Tapi kalau sekarang kita juga menganggap bahwa ini sudah jadi penyakit masyarakat, ya saya kembali bahwa dalam situasi ketidakpastian, peran pemerintah itu ada dua, ya. Satu dalam hal kebijakan, kedua dalam hal penegakan hukum. Jadi kalau menurut saya, kebijakan menata kembali transformasi ekonomi dari yang terlalu bertumpu ke informal ke formal, itu menjadi tugas pemerintah. Kemudian juga penegakan hukum menjadi tugas pemerintah. Jadi menurut saya, ya dua hal itu yang harus dilakukan gitu. Kalau terus-terusan beretorika, kemudian mengatakan begini begitu, menurut saya nggak akan selesai masalahnya. Ya, saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, sebenarnya tantangannya tidak hanya sekali lagi penegakan hukum, tapi juga adanya suatu kebijakan yang bisa merubah dan memberikan transformasi ekonomi yang cukup signifikan dan solid, terutama kalau kita menyasar masyarakat menengah ke bawah. Yang menarik adalah edukasi dan literasi. Sejauh mana ini juga berperan dalam memberikan wawasan terhadap masyarakat menengah ke bawah, terutama pelaku judol ini, sehingga mereka berpikir ulang untuk mencari pendapatan dari judol, Pak?
Ya, terus ya kita berupaya dan ini tentu kita semua harus bergerak ya, seluruh elemen anak bangsa ya, para ulama ya, akademisi, LSM, semua kita lah ya, jangan sampai lagi eh, banyak korban bagaimana istri membunuh suami ya, seorang ayah bunuh diri dan seterusnya itu. Dan dari sisi kerangka hukum, pemerintah sudah menyiapkan ya kerangka kuat lewat Perpres nomor 88 tahun 2025 untuk menyatukan langkah dari seluruh lembaga yang ada dengan memperbarui Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mhm. Nah ini salah satu kerangka hukum yang sudah baru saja diterbitkan oleh Bapak Presiden untuk menyatukan langkah kita ya semua khususnya seluruh lembaga yang ada. Mhm. Nah, untuk menentukan keberhasilan dari kesadaran masyarakat kita untuk tidak lagi tergoda, tidak ikut dan bermain judi online, ini paling tidak ya dari sisi keluarga ya, itu juga harus lebih banyak memperhatikan keluarga kecilnya, ayah memperhatikan anaknya ya, jangan sampai lagi bermain judi karena setiap rupiah yang dikeluarkan untuk bermain judi online itu adalah uang yang seharusnya dipakai untuk produktivitas keluarga itu sendiri gitu. Baik. Jadi kalau kita lihat ya banyak masyarakat kita, hampir 80% ya pemain judi online itu adalah orang-orang yang berpenghasilan 5 juta ke bawah. Betul. Dan di setiap keluarga berpenghasilan 200.000 itu hampir separuhnya digunakan untuk judi online. Ini kan sangat-sangat sesuatu yang miris ya, di mana uang kecil itu kan harusnya bisa membeli susu anak misalnya, tapi itu dilakukan untuk main Mhm. judi. Ya, Pak Ini Nasir. persoalan-persoalan ini adalah persoalan kita semua, Mas Yuda. Baik. Tidak hanya dibebankan kepada pemerintah ya, tapi saudara-saudara kita yang sempat bermain judi online itu juga harus terus sadar cepat ya agar menghentikan tidak lagi bermain judi. Iya. Gitu Mas Yuda. Pak Nasir, adakah data terkini dari PPATK terkait dengan angka pastinya dalam transaksi judi online sejauh ini, kemudian berapa banyak kerugian negara yang memang didapatkan dari peristiwa ini? Kalau kita bicara mengenai jumlahnya, kalau di data tadi saya baca dari Januari hingga Maret kuartal pertama 2025 ini ada 1.066.000 pemain judi online di Indonesia, Pak. Ya, kalau kita lihat semester 1 di 2025 ini ya, perputaran judi online itu menyentuh angka di 99 triliun ya. Itu turun dengan jumlah transaksi, kalau angka-angka ini saya nggak bisa Baik. saya ingat persis ya Mas, tapi artinya cukup signifikan ya penurunan dibanding tahun lalu. Kalau misalnya aparat ya instansi terkait tidak optimal di dalam melakukan bekerja, itu akhir tahun 2025 ini diperkirakan mencapai 1.200 triliun perputaran dari judi online yang ada. Hmm. Nah, tapi kerjasama yang kuat itu sudah sangat signifikan bisa menurun. Baik. Itu Mas Yuda. Pak Nasir dan juga Pak Yanuar Rizky, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Waktu kami terbatas, tapi kami sudah mendapatkan poinnya betapa perlu adanya sinergitas dari semua kementerian dan juga peran masyarakat dan juga melihat bagaimana tidak hanya penegakan hukum, tapi juga bagaimana kebijakan yang bisa memberikan transformasi ekonomi yang baik yang bisa menyasar kepada masyarakat yang menjadi korban dan pelaku daripada judi online sendiri. Terima kasih untuk perbincangannya Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Yuda, terima kasih Pak Yanuar. Terima kasih Pak Nasir, terima kasih Pak.